Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan memberkati kami lagi dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan demikian untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik yang memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan kita kali ini, saya mau memberitahukan tema yaitu kesaksian Kristiani. Kesaksian Kristiani. Rasul Petrus menasihati kepada jemaatnya ketika mereka berada di tempat-tempat perantauan atau jemaat yang merupakan jemaat diaspora, jemaat yang berada di satu situasi dan kondisi yang dimana mereka hidup dengan orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang bukan dari bangsa Yahudi. Ketika mereka berada di tengah-tengah orang yang berbeda dalam keyakinan, keagamaan, sosial, dan budaya, maka apa yang harus mereka lakukan? Nasihat sederhana dari Petrus kepada jemaat yang berada di tengah-tengah perantauan itu adalah yang pertama, supaya mereka hidup sebagai seorang pendatang dan perantau itu adalah mereka menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang pertama adalah hidup jauh dari keinginan-keinginan daging. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali keinginan daging menjajah kehidupan seseorang, sehingga seseorang tidak mampu lagi mengendalikan dirinya dalam segala keinginan-keinginannya. Apabila diri itu tidak mampu menguasai keinginan-keinginannya, maka keinginan itulah yang akan menguasai diri itu. Keinginan manusia adalah keinginan yang cenderung jahat, keinginan-keinginan yang cenderung tidak memuliakan Tuhan. Itulah keinginan-keinginan daging. Rasul Petrus menasihati supaya mereka meninggalkan keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Lalu apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah tempat perantauan itu, di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan mereka? Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Apa yang dimaksudkan dengan cara hidup yang baik? Cara hidup yang baik itu tertulis dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Cara hidup yang baik adalah cara hidup yang terbuka di hadapan Allah, takut akan Allah, menghormati orang, mengasihi saudara-saudara, takut akan Allah, dan menghormati Raja, seperti ayat yang ke-17 itu.
Artinya bahwa mereka menggunakan segala kemerdekaan hidup di tengah-tengah orang yang tidak seiman itu bukanlah untuk hidup menutupi segala dosa-dosa mereka, tapi mereka harus hidup sebagai orang-orang merdeka yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan untuk hidup di dalam dosa. Ini penting supaya jemaat-jemaat yang ada di sana dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Saksi-saksi Kristus yang efektif adalah hormatilah semua orang. Hormatilah semua orang artinya bahwa kita memberikan peluang dan tidak memaksakan kehendak kita untuk orang menghormati kita. Tapi kitalah yang lebih dahulu terbuka untuk menghormati budaya orang lain, untuk menghormati keperbedaan, untuk menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun kita tidak berkompromi dengan dosa. Mengapa? Karena selain kita menghormati orang lain, kita juga harus menghormati Allah dan hidup takut akan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bagian lain dalam ayat yang ke-13 dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga-lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Di sini ada 3 himbauan yang menarik yang disampaikan Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di sana. Yaitu dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman. Tapi pada saat yang sama dia juga katakan, tunduklah kepada pemerintah di mana engkau berada. Dan yang berikutnya, yang terakhir dia katakan di dalam ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka. Jadi ada 3 nasihat di sini, bahwa menjadi saksi di tengah-tengah orang yang tidak beriman, kemudian tunduk kepada asas pemerintahan di mana kita berada, dan yang kemudian kita hidup sebagai orang merdeka, yaitu kita bebas untuk menghormati orang lain, kita bebas untuk menghargai orang lain, tapi kita juga harus hidup menghormati Allah dalam iman kita. Nah, 3 hal inilah yang ditekankan oleh Petrus supaya jemaat yang ada tersebar dan sebagai jemaat perantau itu mereka dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Nah, dalam kehidupan Kristiani kita juga diutus ke dalam dunia, yaitu bahwa kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita ada di tengah-tengah pemerintahan yang memerintah kita, dan kita juga harus menghormati tetangga, orang di sekitar kita dalam keperbedaan itu. Tapi pada saat yang sama, kita juga tetap menjadi saksi Kristus dalam mempertahankan iman, yaitu percaya kepada Allah. Marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini secara efektif. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerjakan tugas tanggung jawab kami sebagai warga negara di mana kami berada. Di mana ketika kami berada di satu lingkungan tempat di mana orang-orang tidak seiman dengan kami memiliki cara hidup yang baik, perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, moral yang baik di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan kami. Namun kami juga tinggal di tengah-tengah di mana kami dipimpin oleh pemerintah-pemerintah kami. Maka kami harus taat asas baik secara politik maupun juga secara keagamaan di lingkungan kami berada. Dan pada saat yang sama kami harus menghargai orang lain dan juga mengasihi mereka. Dan terlebih kami juga harus mengasihi Allah sebagai ekspresi iman kami di tengah dunia. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.